Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jainur Syahputra dari jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2120R1531 akan mempresentasikan sosio dan etika di era digital. Sebelumnya, pengantar. Di era digital telah mengubah fundamental cara masyarakat Indonesia berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih dari 170 juta pengguna media sosial yang menghadapi berbagai tantangan etika digital seperti penyebaran hoax, cyberbullying, pelanggaran privasi, dan kebocoran data pribadi. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang aspek sosio dan etika dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Apa itu sosio dan etika? Sosio dan etika. Sosio merujuk pada aspek sosial dan interaksi masyarakat, sementara etika adalah prinsip moral yang memandu perilaku manusia. Dalam konteks teknologi informasi, sosio dan etika memiliki hubungan timbal balik di mana teknologi mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Dan sebaliknya, nilai-nilai sosio membentuk cara teknologi dikembangkan dan digunakan, sehingga diperlakukan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi seharusnya dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Etika profesi teknologi informasi. Etika profesi IT sangat krusial karena profesi teknologi informasi memiliki akses ke sistem kritis dan data sensitif yang memerlukan tanggung jawab moral tinggi. Organisasi seperti ACM dan IEEECS telah mengembangkan kode etik yang mencakup prinsip berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menghindari bahaya, jujur dan dapat dipercaya, adil dan tidak diskriminatif, menghormati privasi serta menjaga standar kompetensi profesional yang tinggi sebagai panduan dalam praktik profesional. Tantangan etika di era digital. Era digital menghadirkan berbagai tantangan etika yang kompleks, mulai dari teknologi artificial intelligence yang rentan menghasilkan bias dan diskriminasi dalam algoritma, Internet of Things yang mengumpulkan data pengguna secara masif tanpa transparansi memadai, hingga big data analytics yang dapat menimbulkan diskriminasi prediktif. Selain itu, kesenjangan digital yang memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi, serta dampak negatif terhadap kesehatan mental seperti kecanduan media sosial, FOMO, dan cyberbullying menunjukkan perlunya pemikiran etis mendalam untuk memastikan teknologi memberikan manfaat maksimal sambil meminimalkan risiko bagi masyarakat. Menghormati privasi orang lain. Menghormati privasi merupakan prinsip penting dalam etika bermedia sosial yang mencakup tidak membagikan informasi pribadi atau foto orang lain tanpa izin, mengatur privasi setting dengan bijak, berhati-hati dalam membagikan informasi lokasi yang dapat membahayakan keamanan, serta menghindari oversharing informasi pribadi yang dapat disalahgunakan. Pelanggaran privasi seperti doxing, stalking digital, dan penyebaran konten tanpa persetujuan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, sehingga setiap pengguna media sosial perlu menyadari tanggung jawabnya dalam melindungi privasi diri sendiri dan orang lain. Menjaga privasi di media sosial. Menjaga privasi di media sosial memerlukan langkah-langkah praktis, seperti menggunakan password yang kuat dengan kombinasi huruf, angka, ataupun simbol yang berbeda untuk setiap akun, mengaktifkan two-factor authentication sebagai lapisan keamanan tambahan, serta mewaspadai ancaman phishing dan scam dengan tidak mengklik link mencurigakan atau memberikan informasi sensitif sembarangan.
Pengguna juga perlu secara berkala mereview dan menyesuaikan privacy setting di berbagai platform, membatasi informasi pribadi yang dibagikan hanya yang benar-benar diperlukan, dan memahami hak-hak privasi yang dilindungi oleh regulasi seperti UU PDP untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data dan ancaman keamanan digital. Pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab memerlukan penerapan prinsip-prinsip etika seperti think before you post dengan mempertimbangkan kebenaran dan dampak sebelum memposting. Verify before you share dengan melakukan cross-check dan menggunakan fact-checking tools untuk mencegah penyebaran hoax. Be respectful and civil dalam berinteraksi dengan menghindari kata kasar dan personal attack, serta be responsible dengan menyadari bahwa postingan digital bersifat permanen dan siap mempertanggungjawabkan konten yang dibuat. Pengguna juga perlu melaporkan konten berbahaya yang mendukung korban cyberbullying dan berkontribusi positif dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan beradab. Kesimpulannya, etika digital merupakan aspek krusial dalam era teknologi informasi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hubungan timbal balik antar teknologi, masyarakat, dan nilai-nilai moral. Profesional IT harus menerapkan kode etik profesi, sementara masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan menerapkan prinsip-prinsip etika bermedia sosial untuk mengatasi tantangan seperti hoax, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Regulasi seperti UU ITE dan UU PDP menjadi landasan penting. Namun, penciptaan ekosistem digital yang sehat memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif dari semua stakeholder untuk membangun Indonesia digital yang maju, etis, dan berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harmoni sosial. Oke, quote dari saya, teknologi adalah alat yang powerful, gunakanlah dengan bijak, hormati orang lain, dan jadilah bagian dari solusi, bukan masalah di dunia digital. Akhir kata dari saya, apabila ada kekurangan ataupun hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah dari kata-kata saya. Sekali lagi, terima kasih.